Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat semua zodiak sign. Kita akan awali dari kalian yang berbintang Aries. Oke, di sini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya Aries. Oke, kita akan lihat untuk semua zodiak sign. Jadi kita awali dari Aries sampai ke Pisces. Oke, seperti biasa ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke, Aries, perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya Aries? Oke. Ten of Swords. Oke. Perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Aries? The Strength. Oke. Saya merasa di sini Aries sepertinya kalian akan dikeluarkan dari beban yang kalian alami saat ini. Apakah beban itu dari seseorang ataukah dari pekerjaan kalian? Di mana di sini saya merasa Aries lewat beban inilah sekarang Aries akan menjadi orang yang lebih kuat dan juga bisa menahan emosionalnya kalian. Jadi kalau saat ini ada orang yang membuat kalian marah mungkin, dengan pelajaran inilah sekarang Aries bisa menjadi orang yang menahan emosionalnya kalian atau menahan rasa amarahnya kalian. Oke. Dan Queen of Wands. Dan di sini juga saya merasa kalau dulu Aries misalnya tergantung sama energi orang lain atau tergantung sama bantuan dari orang lain. Di sini kenapa kalian melewati semua ujian ini? Karena Aries, kalian ada keinginan untuk menjadi orang yang independen, menjadi orang yang kuat. Kalian ingin menjadi orang yang tidak tergantung dengan energi orang lain. Maka dari itulah ujian ini kalian perlu lewati terlebih dahulu. Oke. Page of Swords. Di sini saya merasa mungkin kalian mengawasi seseorang, di mana mungkin kalian melihat orang ini yang mengajarkan kalian untuk tumbuh menjadi Queen of Wands atau menjadi orang yang kuat. Jadi kalian mungkin belajar dari seseorang atau karena kalian melihat, oke, orang tua saya misalnya ini orang tua kalian. Jadi Aries mungkin melihat, oke, orang tua saya bisa kuat. Orang tua saya dia menjadi orang yang kuat karena cobaan di dalam hidupnya mereka atau di dalam hidupnya dia. Kalau misalnya kalian tumbuh di keluarga single parent, dan saya merasa di sini Aries karena kalian mengawasi mungkin orang tua kalian di sini, dia melewati ujian itu dan kalian merasa oke, orang tua saya bisa melewati ujian ini, saya pun bisa. Ataukah ini mungkin temannya kalian atau seseorang yang kalian kenal, karena kalian melihat orang ini dia bisa menjadi orang yang sukses dan juga menjadi orang yang kuat. Maka dari itulah Aries di sini sepertinya kalian membangkitkan diri kalian dan kalian yakin kalau kalian akan mendapatkan kesuksesan itu karena kalian percaya temannya kalian bisa melakukan hal itu. Dalam artian Aries juga bisa menjadi orang yang sukses. Ten of Pentacle, ya. Jadi di sini saya karena Ten of Pentacle ada sangkut pautnya tentang keluarga, mungkin warisan. Warisan ini bukan selalu tentang uang, mungkin warisan tentang pelajaran. Misalnya orang tua kalian memberikan pelajaran kepada Aries seperti tadi, jadi kalian mengawasi mungkin orang tua kalian dan sekarang Aries
menjadi orang yang lebih yakin atau menjadi orang yang percaya bahwa kalian bisa mendapatkan kesuksesan itu. Dan apa yang kalian percaya akan menjadi kenyataan. Seperti sering saya bilang, untuk mewujudkan impian kita, kita harus percaya bahwa kita akan mendapatkan impian itu, bahwa kita akan bisa mewujudkan impian itu. Dengan cara seperti itulah, dengan keyakinan seperti itulah, tapi juga kita harus bekerja. Jadi jangan kalian hanya berpikir dan mengharapkan untuk menjadi orang yang sukses kalau kalian tidak melakukan suatu apapun. Tetap melakukan pekerjaan itu dan yakin bahwa kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. The Devil, Scarface the Devil, Knight of Wands. Oke, saya merasa ada seseorang di sini, mungkin dia akan berkomunikasi yang sangat passionate, atau ada seseorang di sini yang ingin berkomunikasi yang penuh dengan energi seksual seperti itu. Atau orang ini terobsesi, mungkin ingin memiliki Aries. King of Cups, ya. Jadi orang ini benar-benar mencintai Aries, dan sepertinya orang ini dia akan melakukan komunikasi tentang perasaannya dia. Orang ini memiliki banyak perasaan kepada Aries. Oke. Seven of Pentacle. Saya rasa kalian akan mendapatkan hasil ini. Kalau selama ini Aries mungkin menunggu seseorang untuk berkomunikasi, orang ini akan melakukan hal itu. Oke. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Jadi perubahan besar yang terjadi di sini, saya merasa mungkin hubungan antara keluarga Aries dan keluarganya Aries. Kalau saat ini orang tua kalian mungkin memberikan banyak ujian atau banyak tantangan di dalam hidupnya Aries, kalian akan terlepaskan dari tantangan itu. Kalau Aries misalnya di sini tentang keuangan, saya merasa Aries akan mendapatkan rezeki itu balik atau berkah itu. Kalau tentang hubungan dengan seseorang di sini, kalau Aries menunggu seseorang, sepertinya orang ini akan berkomunikasi kepada Aries, komunikasi yang passionate, forgiveness. Jadi yang perlu Aries lakukan saat ini adalah belajar untuk memaafkan seseorang atau memaafkan diri kalian sendiri. Abundance, ya, tadi saya sudah bilang bahwa berkah itu akan kalian dapatkan selama kalian fokus dan percaya bahwa kalian berhak untuk mendapatkan berkah itu. Adventures, ada Aries yang akan melakukan perjalanan di sini, nikmatilah perjalanan itu. Jadi misalnya kalian pindah kota atau pergi keluar kota, janganlah membawa energi yang sama. Jadi seperti blend diri kalian dengan situasi itu, atau campurkan energi kalian dengan tempat baru itu. Maksudnya beradaptasi seperti itu. Beradaptasilah dengan situasi baru ini. Jangan membawa energi yang lama. Misalnya kalian pindah kota, pindah pulau, pindah rumah dan sebagainya. Jadi lepaskan energi yang kalian miliki di tempat lama dan bawa energi baru. Oke. Dan ingat, hati-hati juga Aries, jangan ngebut-ngebutan kalau kalian pakai motor dan sebagainya di sini. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Taurus. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi dalam hidupnya Taurus. Saya melihat tadi tentang dua orang yang saling mencintai antara satu sama lain, tapi mungkin saat ini ada orang yang pergi meninggalkan seseorang. Oke, dan dia tertutup atau Aries
Aries atau Taurus yang tertutup, sorry. Perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidup Taurus? Wheel of Fortune. Perubahan besar apapun yang terjadi, ketahuilah perubahan itu merupakan rencana dari ilahi atau dari yang kuasa. Dan dengan perubahan inilah sekarang Taurus, kalian tumbuh menjadi orang yang lebih pengertian, menjadi orang yang lebih bisa mengontrol diri atau menahan emosionalnya kalian atau rasa amarah kalian. Jadi orang ini dihadirkan ke dalam hidupnya Taurus untuk mengajarkan kalian sebagai orang yang lebih pengertian atau orang yang bisa menahan rasa amarah atau rasa emosinya kalian. Oke. Ten of Swords. Perubahan besar apakah yang akan terjadi dalam hidupnya Taurus? Oke. Jadi kalau selama ini Taurus kalian merasa terbebani atau kalian merasa tersakiti dengan semua ujian ini, jadi seperti tadi dari awal kalian sudah diingatkan, ujian ini memang harus kalian lewati karena ilahi menginginkan kalian untuk tumbuh menjadi orang yang lebih pengertian, menjadi orang yang lebih sabar. Oke. Walaupun the strength di sini orangnya sudah kuat dan juga orangnya pengertian, tapi ilahi menginginkan lebih menjadi orang yang lebih pengertian, menjadi orang yang lebih penyayang seperti itu. Oke. Jadi saya merasa di sini sepertinya kalian akan melewati semua ujian ini atau rasa kecewa ini karena ilahi selalu mengawasi Taurus di dalam, jadi kalian tumbuh menjadi orang yang lebih penyayang, lebih pengertian, dan juga lebih sabar seperti itu karena Queen of Cups orangnya sangat penyayang, sangat pengertian. Jadi janganlah kalian Taurus menyesal di sini sudah melewati suatu ujian karena ujian ini untuk kebaikannya Taurus. Oke. Eight of Wands. Saya rasa ada seseorang yang akan berkomunikasi kepada Taurus, di mana orang ini dia masih mengagumi Taurus. Mungkin ini mantannya kalian, jadi orang yang sudah kalian kenal. Eight of Cups. Oke. Orang yang pernah meninggalkan Taurus. Orang ini pernah pergi meninggalkan Taurus dan sekarang dia ingin balik dan sepertinya dia kangen dengan kebahagiaan ini. Nine of Wands, dan dia juga mengharapkan Taurus di sini untuk memaafkan orang ini atau melupakan kesalahannya dia. Oke. Jadi salah satu yang membuat orang ini pergi, King of Wands. Seven of Swords. Oke. Sebenarnya orang ini dia meninggalkan Taurus bukan karena dia tidak mencintai Taurus, karena di sini saya merasa dia ingin tumbuh menjadi, atau karena dari awal seperti tadi Taurus, kejadian ini menimpa kalian untuk kedua belah pihak. Sepertinya karena dia masih memiliki baggage atau dia masih memiliki energi yang negatif dari pasangan dia yang lama mungkin, atau dari kehidupan dia yang lama, dari masa lalunya dia, apakah dari orang tua, temannya dia. Jadi di sini dia ingin menjadi orang yang lebih kuat, dia ingin menjadi orang yang lebih independen. Jadi kalian dipertemukan di sini mungkin untuk mengajarkan orang ini agar tumbuh menjadi orang yang kuat dan menjadi orang yang lebih mapan. Dan dia dihadirkan ke dalam hidupnya Taurus untuk mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk mengontrol diri, terutama dengan amarahnya kalian atau rasa kurang pengertian kalian terhadap situasi orang lain. Jadi kalian sama-sama di sini dihadirkan untuk mengajarkan antara satu sama lain. Oke, tapi caranya orang ini
di saat dia pergi mungkin di sini caranya dia seperti anak kecil seperti itu. Dia tidak mengungkapkan, "Oke, maaf saya tidak bisa bersatu kembali, saya perlu ini, saya perlu memperbaiki diri dan sebagainya." Dia tidak bisa berkomunikasi seperti orang dewasa. Jadi caranya dia melepaskan diri dari hubungan ini seperti anak kecil. Tapi ketahuilah semua ini ada tujuannya tersendiri karena dari awal seperti tadi ilahi yang mengatur semua kejadian ini. Jadi perubahan besar yang terjadi di dalam hidupnya Taurus, di mana Taurus akan menjadi orang yang lebih pengertian karena pengalaman ini, dan pasangan kalian atau mantannya kalian akan menjadi orang yang lebih independen dan lebih bertanggung jawab terhadap hidupnya dia sendiri. Oke. Hal yang perlu Taurus fokuskan, community. Jadi orang-orang di sekitaran Taurus saat ini memerlukan mungkin perhatian dari Taurus atau mereka perlu bantuan dari Taurus. Jadi fokuskan energi kalian buat orang-orang di sekitaran kalian, siapapun itu, teman kalian, pacar baru, mungkin pekerjaan baru, orang tua dan sebagainya. Patient. Jadi tadi saya sudah bilang patient artinya bersabar. Tadi saya sudah bilang ke Taurus, kalian disuruh untuk menjadi orang yang lebih bersabar dan bisa menahan emosionalnya kalian. Jadi fokuskan diri kalian untuk menjadi orang yang lebih sabar, leadership. Dan di sini juga Taurus, mungkin kalian lahir ke dunia ini untuk menjadi seorang contoh dari orang-orang di sekitarannya kalian. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Gemini. Kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya Gemini. Perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Gemini. Gemini, perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Gemini. Queen of Wands. Oke. Di sini mungkin ada sangkut pautnya tentang orang tua atau seseorang. Mungkin Gemini kalian mencintai seseorang di mana orang ini, jadi selama ini dia menunjukkan ke Gemini bahwa dia tidak peduli atau dia sangat fokus dengan impiannya dia sendiri atau kebahagiaannya dia sendiri. Mungkin juga orang ini sudah menikah. Dan Six of Swords. Oke. Apakah Gemini menginginkan orang ini untuk keluar dari pernikahannya dia? Ataukah di sini Gemini ingin menemui orang ini atau ingin mengajak dia pergi, tapi dia masih dalam suatu pernikahan atau masih dalam suatu ikatan? Apakah ikatan bersama keluarganya dia ataukah ikatan bersama pasangannya dia? Oke. Tapi saya merasa Gemini mungkin kalian memiliki rasa khawatir yang sangat tinggi. Khawatir kalau dia akan menolak Gemini, atau di sini Gemini khawatir kalau dia akan menyakiti perasaannya kalian. Jadi memiliki pola pikiran yang berbeda. Three of Pentacles. Saya rasa orang ini dia ada keinginan untuk bekerja sama dengan Gemini. The High Priestess, tapi dia merahasiakan hal itu. Orang ini benar-benar tertutup. Saat ini dia sangat fokus. Dia masih mengawasi Gemini. Dia masih ingin tahu keadaan tentang Gemini. Tapi dia merahasiakan hal itu atau dia kurang terbuka dengan perasaannya dia saat ini. The Moon.
Terlalu banyak rahasia di antara kalian. The Tower. Saya merasa orang ini juga takut jadi Gemini takut terbuka karena dia masih dalam suatu hubungan. Jadi Gemini takut dia akan menghancurkan hatinya Gemini. Dan saya juga melihat dia di sini juga takut terbuka sama Gemini. Takut kalau Gemini akan menghancurkan hatinya dia. Jadi kalian sama-sama, dia memiliki The Tower dan kalian memiliki Three of Swords. Maka dari itulah saya merasa kedua belah pihak di sini merahasiakan perasaan kalian masing-masing. Ace of Swords. Oke, jadi kalau selama ini dia menutup diri, ketahuilah bukan berarti dia tidak mencintai Gemini, hanya saja dia takut kalau Gemini akan menyakiti atau menghancurkan hatinya dia. Jadi perubahan besar yang akan terjadi, saya rasa orang ini akan terbuka sama Gemini, atau dia akan jujur terhadap Gemini tentang perasaannya dia. Tapi dia perlu menguatkan diri terlebih dahulu. Dia perlu memiliki energi seperti The Empress. Jadi The Empress merupakan orang yang sangat kuat, orangnya sangat pengertian dan juga sangat sabar dan sebagainya. Jadi saya merasa orang ini akan berkomunikasi setelah setelah dia bisa menjadi seorang Empress. Setelah dia bisa menjadi orang yang independen atau orang yang kuat, disitulah dia akan terbuka dan memberikan hatinya dia kembali. Mari kita lihat hal apakah yang perlu Gemini fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Gemini fokuskan untuk saat ini. Orang ini masih mencintai kalian, Gemini. Dia masih sayang sama Gemini. Freedom. Untuk saat ini Gemini disuruh untuk membersihkan pikiran kalian dari hal-hal yang negatif. Kalau Gemini masih ingin memperbaiki situasi ini, jadi lepaskan pikiran negatif kalian agar hal itu tidak terjadi. Itu merupakan law of attraction. Jadi kalau kalian berpikiran yang negatif, hal yang negatiflah yang akan terjadi. Power. Dan juga Gemini diingatkan di sini bahwa kalian memiliki kekuatan itu. Kalian disuruh bangkit. Dan seperti tadi, kalau Gemini khawatir dia akan menyakiti Gemini, dia juga memiliki perasaan yang sama. Tapi sama-sama saling menyayangi di sini. Openness. Untuk saat ini saya merasa kalian disuruh untuk terbuka. Karena saya melihat banyak bintang di sini, saya merasa mungkin kepada malaikat pelindung Gemini atau ilahi yang kuasa lebih terbuka. Jadi minta bantuan lebih banyak kepada ilahi atau yang kuasa. Bukalah hatinya Gemini buat ilahi, buat yang kuasa. Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Cancer. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya Cancer. Perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Cancer. Perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidup Cancer. Thank you. Page of Pentacles. Saya merasa ada seseorang di sini yang ingin memiliki kesempatan bersama Cancer. Mungkin orang ini dia lebih muda dari kalian atau secara energi dia lebih muda. Ace of Cups. Jadi saya merasa orang ini dia masih memiliki banyak perasaan buat Cancer. Wow. Sorry. Page of Wands. Oh my gosh, banyak sekali energi anak kecil di sini.
Oke. Saya merasa saya merasa orang ini dia banyak hal yang ingin dia ungkapkan sama Cancer. Salah satu hal yang ingin dia ungkapkan bahwa dia masih ingin memiliki kesempatan itu. Dia masih mencintai Cancer, dan juga dia ingin bilang sama Cancer bahwa dia sudah pernah mencoba untuk melepaskan Cancer dengan memfokuskan energinya dia buat pekerjaan ataukah dengan keluarganya dia atau apapun yang ada di dalam hidupnya dia ini, tapi dia belum bisa melakukan hal itu atau dia belum bisa melupakan Cancer, the Fool. Maka dari itulah di sini dia ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian, walaupun mungkin dia merasa, saya merasa seperti orang bodoh, masih mau memperbaiki atau masih ada keinginan untuk memperbaiki situasi ini, seperti itu. Tapi karena rasa sayangnya dia yang tinggi, membuat dia mungkin, ya sudah, walaupun Cancer akan mentertawakan saya karena Cancer sudah tidak sayang sama saya, tapi nggak apa-apa, yang penting saya sudah terbuka sama Cancer, seperti itu. Jadi dia tidak peduli walaupun kalian akan menghina dia atau menolak dia, seperti itu, teman. Jadi seperti tadi, ada banyak hal yang kurang dia ketahui di sini tentang perasaannya Cancer, atau vice versa. Siapapun yang menonton video ini, mungkin ini yang Cancer rasakan kepada kalian, cross watcher. Oke. Jadi dia belum tahu tentang bagaimana perasaan Cancer ke dia. Masih ada banyak energi tertutup di sini. Dia mengerti tentang itu. Seperti dia berjalan di dalam kegelapan, dia tidak peduli, walaupun dia mesti mungkin menobrak tempat sampah dan sebagainya, dia tidak peduli. Yang penting dia bisa terbuka sama Cancer atau yang penting dia bisa ketemu sama Cancer dan mengungkapkan tentang perasaannya dia. Tubrak tempat sampah, sorry. Oke. Di sini saya merasa ada seseorang yang menunggu seseorang untuk lebih terbuka. Apakah Cancer yang menunggu dia untuk terbuka, ataukah dia yang menunggu Cancer untuk lebih terbuka ke dia? Saya merasa dia, karena dia yang teramat sangat di sini. Tapi tergantung juga cross watcher, karena kalau cross watcher terkadang energi kalian yang keluar ke sini. Maka dari itu sebenarnya kita tidak disarankan untuk cross watching atau menjadi cross watcher. Kita tidak disarankan, kita disuruh fokus dengan energi kita sendiri. Tapi rasa ingin tahu kita sebagai manusia selalu ada rasa ingin tahu. Jadi maka dari itulah terkadang energi juga cross watcher yang keluar. Jadi di sini saya merasa dia menunggu Cancer untuk lebih terbuka, dan dia bilang sampai kapanpun dia akan menunggu di sini. Dia tidak peduli. Dia mau menunggu Cancer. The Empress, karena dia sangat bangga atau dia sangat kagum sama Cancer. Dia masih melihat Cancer seperti calon istri yang baik buat dia atau calon ibu yang baik buat anak-anaknya dia. Dia sangat bangga memiliki Cancer seperti itu. Atau cross watcher mungkin Cancer yang di sini merasa bangga memiliki kalian, cross watcher. Hal yang perlu Cancer fokuskan untuk saat ini. Transformation. Hal yang perlu Cancer fokuskan untuk saat ini. Solitude. Jadi kalian disuruh untuk fokus dengan diri sendiri saat ini. Ketahui apa, dalami apa yang kalian inginkan. Kalau kalian misalnya sudah tidak ingin memperbaiki situasi ini, mungkin kalian bisa bilang langsung ke orang ini, kasihan karena orang ini dia benar-benar ingin memperbaiki hubungannya kalian. Oke?
security. Oke. Jadi yang bukan berarti Cancer di sini tidak mencintai dia lagi. Ini yang saya lihat. Karena di sini saya merasa Cancer kalian ingin menjadi orang yang independen, walaupun orang ini sudah melihat kalian orang yang sangat mapan, orang yang independen dan sebagainya, tapi di dalam diri Cancer mungkin merasa belum sekuat apa yang dia bayangkan, atau belum semapan apa yang dia bayangkan, seperti itu. Oke. Thriving. Dan untuk saat ini juga Cancer sepertinya kalian sangat fokus dengan pondasinya kalian atau dengan kesuksesannya kalian sendiri. Oke. Jadi kalau ini yang Cancer inginkan, mungkin bilang ke dia, bilang bahwa kalian ingin fokus dengan kesuksesan kalian untuk saat ini. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Cancer. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Leo. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah yang kira-kira akan terjadi di dalam hidupnya Leo. Four of Swords dan Ace of Swords. Saya merasa kalau saat ini kalian khawatir untuk melakukan suatu action atau memberikan hatinya Leo kepada seseorang atau menunjukkan perasaan kalian terhadap seseorang, sepertinya Leo akan terbuka sama orang ini. Atau cross watcher, mungkin cross watcher yang akan terbuka sama Leo di sini. Perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya Leo? Perubahan besar apakah yang akan terjadi? Oke, the Hierophant. Mungkin di sini ada sangkut pautnya tentang dunia spiritual, ataukah tentang pernikahan. Mungkin Leo kalian sudah menikah. Jadi ada orang lama di sini, atau hubungan ini sangat sakral, atau hubungan kalian seperti sangat erat secara spiritual. Twin flame, soulmate, seperti itu. Jadi orang lama di sini akan datang kembali, orang yang sudah kalian kenal. Dia akan datang kembali untuk minta maaf atau untuk mengulang kembali memori yang pernah ada di antara kalian. Nine of Wands, dia mungkin menyesal dengan perbuatannya dia. Jadi dia tahu bahwa dia pernah melakukan suatu kesalahan. Oke, mungkin dia punya dua pilihan. King of Cups. Jadi saya merasa mungkin saat ini dia masih khawatir untuk membuka hatinya dia, mengatakan bahwa dia masih sayang sama Leo. Oke. Karena dia merasa kurang kuat, atau dia merasa belum siap untuk mendengar keputusannya Leo, seperti itu. Orang ini berada di dalam kegelapan saat ini. Dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Jadi orang ini dia masih memiliki banyak kasih sayang buat Leo, hanya saja dia menahan diri saat ini karena dia tidak tahu jalan mana yang mesti dia tempuh, seperti itu. Dia kurang yakin. The Fool. Walaupun terkadang dia seperti saya tidak peduli, pokoknya saya akan bersatu sama Leo, pokoknya saya akan memperbaiki situasi ini bersama Leo. Terkadang dia merasa seperti itu, tapi terkadang juga dia merasa saya kurang kuat, seandainya Leo menyakiti perasaan saya, apa yang akan terjadi, seperti itu. Seven of Wands.
Mungkin orang ini punya pilihan lain. Jadi saat ini mungkin dia menutup diri. Jadi seperti tadi dia dalam crossroad atau dia dalam dua jalan yang berbeda atau dia memiliki pilihan lebih dari satu. Karena kenapa dia belum berani mengambil suatu keputusan di sini? Karena dia mungkin pernah dikecewakan oleh seseorang, jadi dia berada di seperti di atas. Dia tidak mau menurunkan energinya dia karena dia takut atau dia takut terbuka kalau orang akan menyakiti orang ini seperti itu. Maka dari itulah saat ini dia sangat defensif dengan dirinya dia, dan juga dengan adanya Seven of Cups di sini, mungkin saat ini orang ini ingin tahu siapa orang yang terbaik buat dia. Dia masih dalam proses penjelajahan diri atau masih dalam proses pendalaman diri. Oke. Saya merasa mungkin dia tahu salah satu pilihannya dia, mungkin Leo merupakan orang yang terbaik buat dia, atau cross watcher mungkin ini Leo yang punya pilihan lain. Oke. Tapi seperti tadi, walaupun dia tahu Leo mungkin orang yang terbaik buat dia, atau Leo orang yang memiliki energi yang sama dengan energinya dia, tapi karena ada Three of Wands di sini yang mengatakan bahwa orang ini walaupun dia tahu seperti tadi, tapi dia lebih nyaman untuk menunggu saat ini untuk melakukan suatu gerakan. Dan oke. Saya merasa mungkin dia akan menemui Leo tanpa memberitahu Leo terlebih dahulu. Jadi merahasiakan tentang rencananya dia. Dia ada rencana di sini untuk menemui Leo karena dia sudah tidak tahan atau dia merasa tersakiti dengan situasi yang ada saat ini. Karena dia ingin menemui kalian. Jadi orang ini mungkin mensurprise atau akan membuat kejutan kepada Leo. Five of Wands. Knight of Cups. Oke. Hatinya dia sangat bergejolak saat ini. Dalam satu hari mungkin dia, oh ya sudah, saya tunggu Leo sampai dia terbuka. Dalam satu hari, ya sudahlah, saya saja yang akan datang menemui Leo karena saya sudah tidak sabaran, saya sudah tidak tahan ingin mempersatukan hubungan ini atau memberikan cinta saya ke Leo seperti itu. Oke. Hal apakah yang perlu Leo fokuskan untuk saat ini? Hal yang perlu Leo fokuskan untuk saat ini? Delight, oke. Jadi untuk saat ini sepertinya Leo, kalian disuruh untuk menikmati situasi yang ada dan bersyukur dengan situasi yang kalian miliki saat ini. Action. Kalau Leo ingin melakukan suatu action di sini, mungkin ada sangkut pautnya tentang orang-orang di sekitaran kalian. Apakah membantu orang tua kalian, membantu orang tua Leo, membantu saudaranya Leo, atau tetangganya Leo di sini. Kalau hati kalian terpanggil untuk melakukan hal itu, lakukanlah hal itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Leo. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Virgo. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya Virgo. Perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Virgo.
Perubahan besar apakah yang akan terjadi? Oh, Nine of Pentacle. Awesome. Jadi Virgo, sepertinya kalian akan mendapatkan banyak berkah, banyak rezeki. Jadi impian kalian akan kalian dapatkan di sini, terutama secara finansial. Dan sepertinya banyak orang yang akan kagum dengan kesuksesannya Virgo di sini. Orang tua kalian, temannya kalian, seperti sangat bangga dengan kesuksesan yang kalian raih, terutama orang tua kalian. The High Priestess. Dan di sini saya merasa mungkin Virgo orangnya sedikit tertutup. Jadi walaupun kalian orang yang sudah sukses atau sudah mendapatkan impian itu, tapi kalian tidak begitu terbuka dengan banyak orang. Six of Swords, oke. Di sini saya merasa kalau Virgo mungkin ada seseorang yang menginginkan untuk menemui Virgo. Dan orang ini dia mungkin sudah tidak sabaran ingin mengajak Virgo pergi bersama dia. Tapi dia merahasiakan hal itu atau dia merahasiakan rencananya itu. Judgment. Saya merasa orang ini dia sudah mendalami situasi di antara kalian berdua. Jadi dia mungkin melihat Virgo sekarang orangnya sudah sukses, sudah independen, maka dari itulah di sini mungkin dia ingin, oke, Virgo, kalau itu masalahnya di sini, kalau kalian masih ada rasa khawatir kalau orang ini balik karena kesuksesannya kalian, dalami kembali. Oke? Terutama kalau orang ini dia datang secara tiba-tiba atau dia mendadak datang dan bilang, Virgo saya mau balikan sama kamu. Seperti itu. Dan kalian sudah fokus dengan kesuksesan kalian dan Virgo merasa nyaman saat ini atau Virgo merasa sudah bisa menjalani kehidupan kalian tanpa dia dan dia datang secara tiba-tiba dan ingin minta maaf atau mengharapkan untuk memberikan kesempatan itu, dalami kembali. Oke. Saya tahu mungkin di sini dia merasa tertekan atau merasa tersiksa karena merasa tersakiti karena dia melihat kalian sudah sukses, melihat kalian bahagia tanpa dia. Four of Swords, tapi dia tahu bahwa orang ini belum berubah. Orang ini belum tahu apa yang dia inginkan. Jadi seperti tadi saya dari awal saya merasa kalau ada seseorang yang balik ke Virgo di sini, orang ini masih butuh orang ini masih butuh perbaikan diri. Ada banyak trauma di dalam hidupnya dia yang perlu dia lepaskan. Dia masih memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain dan juga dia susah untuk bangkit sendiri. Oke. Apakah karena dia malas? Hanya Virgo yang tahu di sini karena saya tidak tahu siapa pasangannya kalian. The Strength. Karena dia tidak percaya bahwa dia bisa berubah. Itu yang membuat orang ini susah untuk merubah dirinya dia. Jadi sangat susah untuk mengajarkan orang untuk berubah kalau dia sendiri yang kurang percaya. Saya tidak bisa berubah, saya sudah lahir menjadi orang yang suka hura-hura, saya lahir menjadi orang yang pemarah dan saya tidak bisa merubah diri saya seperti itu, atau dia takut dengan suatu perubahan. Ace of Pentacles. Sebenarnya ilahi sudah memberikan kesempatan ini buat dia untuk berubah. Dengan memisahkan kalian, ilahi sudah mengingatkan orang ini untuk berubah. Tapi karena dia seperti tadi dia khawatir dengan suatu perubahan,
karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya orang yang memiliki addiction atau sifat ketergantungan, apakah terhadap orang lain, terhadap alkohol, minuman keras, obat-obatan, dan sebagainya. Kenapa mereka tidak bisa mengeluarkan diri dari hal itu? Karena dia takut, oke, bagaimana seandainya saya melepaskan kebiasaan buruk ini? Bagaimana kalau saya menjadi orang yang lebih pemarah? Bagaimana kalau saya menjadi orang yang lebih jahat dan sebagainya, seperti itu. Karena ketakutan dia yang seperti itulah biasanya membuat orang ini dia takut merubah dirinya dia. Sebenarnya dia sudah capek menjadi orang yang seperti ini. Dia capek menjadi orang yang merasa tertekan, merasa tersakiti karena kebiasaan buruknya dia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengirimkan doa buat dia atau mendoakan orang ini agar dia bisa terlepaskan dari sifat ketergantungan dia atau kebiasaan buruknya dia. Hal yang perlu Virgo fokuskan untuk saat ini, fulfillment. Jadi siapapun atau apapun yang membuat kalian merasa terpenuhi saat ini, apakah pekerjaan ataukah temannya kalian, fokuskan energi kalian buat orang-orang yang membuat kalian merasa nyaman, inner peace, dan juga merasa tenang di dalam jiwanya kalian. Inner peace maksudnya ketenangan di dalam dirinya kalian. Jadi fokuskan energi kalian untuk ketenangan di dalam jiwanya kalian, dan juga luangkan waktunya Virgo di sini bersama orang-orang yang membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Illumination. Ada sesuatu atau seseorang di sini yang perlu kalian lepaskan. Oke, demi ketenangan di dalam jiwanya Virgo. Bukan berarti kalian tidak menyayangi orang ini. Hanya saja ketenangan di dalam jiwanya Virgo yang perlu kalian fokuskan saat ini. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Libra. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya Libra. Perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Libra. Perubahan apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Libra. Three of Swords. Okay. Saya merasa kalau selama ini Libra merasa sangat sakit hati atau merasa sangat kecewa dengan tingkah laku seseorang. Dan orang ini mungkin meninggalkan Libra tanpa pesan yang pasti atau tanpa rasa belas kasihan. Dimana mungkin orang ini akan kembali ke Libra karena dia masih, sebenarnya orang ini masih memiliki perasaan buat Libra. Dia masih sayang sama Libra. Knight of Wands, oke. Sepertinya orang ini akan melakukan banyak komunikasi yang sangat passionate atau komunikasi yang sangat menggoda, komunikasi yang sangat sensual, seperti itu. Yap. Jadi banyak hal yang akan dia ungkapkan, terutama tentang energi seksual. Six of Pentacles. Jadi saya merasa mungkin dulu dia pernah memiliki orang ketiga, dan sekarang dia sudah melepaskan orang ketiganya dia karena dia ingin memberikan perhatian dia kembali sama Libra. The Fool. Yep. Jadi dia ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian karena dia tahu bahwa cintanya dia
bahwa cintanya dia masih ada buat kalian. Baru saja saya bilang di sini. Jadi dia ingin mempersatukan kembali hubungan ini karena dia, walaupun kalian sudah putus lama mungkin dengan orang ini, tapi dia masih bisa merasakan koneksi di antara kalian berdua. The Hierophant. Mungkin dia ingin menikah, atau kalian sudah menikah, dia yang sudah menikah, atau Libra, atau kalian berdua yang sudah menikah terus kalian putus dan sekarang dia ingin balikan kembali, ingin memperbaiki pernikahan ini. Yap, jadi kalian sudah pernah menikah dan kalian pisah mungkin. Apakah pisah secara sah atau pisah ranjang, pisah rumah, dan sebagainya. King of Cups, karena orang ini masih sangat mencintai Libra, atau vice versa, or cross watcher. Mungkin Libra di sini yang masih mencintai cross watcher, sangat mencintai cross watcher. Oke, dan apapun yang pernah dia lakukan ke kalian, dia tahu hal itu tidak sesuai dengan moralnya dia atau tidak sesuai dengan energinya dia. Dan dia merasa malu tentang kekurangan itu atau kesalahannya dia. Mungkin dia belum bisa memaafkan dirinya dia. Dia masih perlu memperbaiki diri. Orang ini belum 100% memperbaiki dirinya dia. King of Cups, ya. Jadi walaupun dia mungkin secara finansial dia sudah semakin mapan atau dia semakin independen, tapi King of Pentacle juga secara emosional dia orangnya masih cepat tergoyahkan, cepat tergoda, seperti itu. Six of Wands. Saya merasa orang ini ada keinginan untuk memiliki kesuksesan di antara kalian berdua. Dia ingin mewujudkan hubungan ini kembali, dan sepertinya juga di sini dia mengawasi Libra saat ini. Oke, sepertinya dia ingin mengakui tentang kesalahannya dia, bahwa dia pernah memiliki pilihan lain. Dia ingin berkomunikasi yang jujur sama Libra tentang pilihan dia yang lainnya. Bahwa dia sudah mengeluarkan diri dari pilihan dia yang lainnya. Itu yang ingin dia ungkapkan ke Libra. Oke. Mari kita lihat. Kenapa dia mengeluarkan diri dari pilihan dia yang lainnya? Let's clarify Eight of Cups. Kenapa dia mengeluarkan diri dari pilihan dia yang lainnya? The Empress. Karena dia merasa tidak sesuai dengan moralnya dia, atau tidak sesuai dengan etikanya dia, atau dia berhubungan dengan orang yang memiliki energi yang rendah. The Death. Karena dia ingin berubah. Itu juga alasan kenapa dia mengeluarkan diri dari pilihan dia yang lainnya, karena dia ingin berubah. Mungkin dia ingin menjadi, kalau dia belum seorang Empress, belum seorang wanita yang ilahi atau laki-laki ilahi, karena dia ingin menjadi wanita ilahi. Dia ingin menjadi wanita yang lebih pengertian, menjadi wanita yang lebih anggun, menjadi wanita yang lebih bijaksana, wanita yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Dia ingin merubah dirinya dia sendiri, maka dari itulah dia melepaskan diri dari kebiasaan dia yang mungkin selalu punya pilihan lain dan sebagainya. Atau cross watcher di sini mungkin Libra yang ingin berubah. Maka dari itulah Libra mengeluarkan diri dari pilihan yang lainnya. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Libra fokuskan untuk saat ini. New beginning. Jadi kalian disuruh untuk pakailah energi baru, lepaskan energi lamanya kalian. Kalau misalnya kalian masih mencintai orang ini dan dia sudah minta maaf dengan kesalahannya dia,
dan kalian masih sama-sama ingin memperbaiki situasi ini, nikmatilah situasi baru ini. Oke, going forward. Jadi lupakan apa yang sudah terjadi atau maafkan apa yang pernah dia lakukan. Tetaplah kalian melangkah ke depan, jangan menoleh lagi ke belakang. Hal itu sudah terjadi, kita tidak bisa mengulang kembali waktu itu. Freedom, dan juga bebaskan pikiran kalian dari hal-hal yang negatif. Kalau kalian benar-benar masih mencintai orang ini, sudah saatnya buat Libra untuk melangkah ke depan, apakah bersama orang ini atau tanpa orang ini. Tapi bebaskan diri kalian dari pikiran yang negatif, misalnya, oh semoga dia mendapat karmanya, semoga dia ini, semoga dia itu. Seperti itu, lepaskan keinginan kalian yang ingin mengutuk seseorang, karena nanti energinya balik lagi kepada kalian. Oke, biarkan ilahi yang mengolah karmanya dia atau mengolah energinya dia untuk dijadikan bakso, dijadikan nasi goreng, dijadikan soto, seperti itu. Biarkan ilahi yang bekerja, dan kalian perlu istirahat dan menenangkan jiwanya kalian. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Libra. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Scorpio. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya Scorpio. Perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Scorpio. Oke, Ace of Cups. Saya merasa ada orang baru mungkin. Ada orang baru yang benar-benar memiliki perasaan, banyak perasaan buat Scorpio. Mungkin dia water sign juga, Cancer, Scorpio, atau Pisces. Atau ini energinya kalian. Ten of Wands. Mungkin Scorpio saya merasa kalian menunggu orang baru di sini. Kalau Scorpio kalian putus dengan seseorang dan sekarang kalian menunggu orang baru, saya merasa kalian akan dilepaskan. Jadi perubahan yang akan terjadi, perubahan besar yang akan terjadi, di mana impian kalian akan terwujudkan. Kalau Scorpio ingin punya orang baru, ilahi akan mengirimkan orang baru yang jauh lebih sayang sama Scorpio daripada orang yang memberikan beban ini. Oke. Queen of Cups. Mungkin Scorpio akan berpikir di sini, atau ada dua orang mungkin yang akan datang dalam waktu yang bersamaan atau sedang terjadi saat ini, di mana Scorpio mungkin kalian ingin orang yang kedua orang ini dia mencintai Scorpio, kedua orang ini ingin memiliki kesempatan bersama Scorpio, tapi saat ini sepertinya kalian belum tahu yang mana yang terbaik buat Scorpio. Terutama buat kalian yang baru keluar dari suatu masalah atau dari suatu beban. Nine of Pentacles. Oke. Saya juga merasa di sini sepertinya ada Scorpio yang akan fokus dengan impian kalian. Walaupun ada dua orang yang mencintai Scorpio, karena kalian tidak tahu yang mana yang terbaik buat Scorpio. Maka dari itulah sepertinya kalian akan seperti tidak begitu, kalian tertarik, kalian ingin memiliki orang ini, tapi untuk saat ini sepertinya Scorpio lebih fokus dengan impian kalian. The Magician, ya. Kalian ingin mewujudkan impian kalian terlebih dahulu. Maka dari itulah mungkin Scorpio kalian masih bingung saat ini, karena ilahi menginginkan Scorpio untuk mewujudkan impian kalian terlebih dahulu. Kalau impian kalian sudah tercapai nanti, disinilah baru Scorpio akan tahu, oh, si A yang lebih baik dari si B, atau si B yang lebih baik dari si A. Seperti itu. The Star. Karena kalian ingin orang yang memiliki impian yang sama.
kalian menginginkan orang yang memiliki tujuan yang sama di dalam hidup ini, orang yang serius, karena kalian orangnya juga serius dan bertanggung jawab terhadap dirinya kalian sendiri. Maka dari itulah di sini, walaupun ada dua orang yang mencintai Scorpio saat ini atau memberikan perhatian dia ke Scorpio, tapi sepertinya Scorpio lebih, karena kalian menginginkan orang yang memiliki standar yang sama dengan standarnya kalian. Dan juga saya merasa Scorpio, kalian takut memberikan harapan itu karena kalian masih trauma dengan seseorang yang pernah meninggalkan Scorpio. Kalian ingin memberikan harapan itu, kalian ingin memiliki seseorang yang bisa kalian cintai dan juga mencintai kalian balik, tapi karena trauma ini yang masih kalian rasakan, seperti tadi kalian ingin situasi baru, tapi trauma lama ini masih seperti mengelabui pikirannya kalian. Maka dari itulah di sini walaupun ada keinginan untuk memiliki situasi baru, di mana situasi baru ini sudah ditunjukkan kepada Scorpio, tapi karena Page of Wands di sini yang mengingatkan bahwa Scorpio saat ini lebih banyak fokus dengan apa yang ada di depannya kalian. Maka dari itulah sekarang Scorpio kalian masih merasa terikat, belum bisa melepaskan diri dari ikatan ini karena rasa ketakutan kalian. Takut ditinggalkan seperti mantannya kalian. Oke. Jadi kalau Scorpio itu yang kalian rasakan, kalian punya pilihan lebih dari satu dan hal itu juga mengekang pikiran Scorpio saat ini. Mungkin kalian bisa melepaskan kedua orang ini atau bilang, hey sorry, untuk saat ini saya belum bisa berpasangan yang serius atau saya masih perlu memperbaiki diri saya masih perlu menggapai impian saya terlebih dahulu. Kalau kamu benar-benar mencintai saya dan ingin menunggu, silahkan. Tapi kalau kamu pun ingin pergi dengan orang lain, silahkan, seperti itu. Oke? Atau bilang, mungkin kalian bisa komunikasi seperti seorang teman terlebih dahulu. Ace of Swords. Oke, jadi di sini saya merasa kalian sudah siap sebenarnya di sini, atau kalian ingin mengambil suatu keputusan, tapi rasa khawatir kalian jauh lebih tinggi dari rasa antusiastiknya kalian yang ingin memiliki seseorang. Oke? Jadi masih banyak rasa ketakutan di sini yang membuat Scorpio belum bisa melakukan action ini. Saya rasa perubahan besar yang akan terjadi, kalian akan, apakah ini akan terjadi minggu ini, mungkin minggu depan, 1 bulan lagi, kalian akan bisa mengambil suatu keputusan di sini. Kalian akan bisa memilih, kalian akan bisa melihat siapa orang yang terbaik buat Scorpio. Kalau Scorpio sudah mewujudkan impian kalian terlebih dahulu, terutama tentang pondasi di dalam hidupnya Scorpio di sini. Setelah kalian mendapatkan impian kalian ini, disinilah baru kalian akan tahu, oh ternyata si A yang lebih baik atau si B yang lebih baik. Oke. Jadi ketahuilah, kalau kita bingung, kalau kita masih bingung, diingatkan jangan mengambil suatu keputusan. Oke. Hal yang perlu Scorpio fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Scorpio fokuskan untuk saat ini. Wisdom. Jadi dalami terlebih dahulu tentang seseorang, tentang pengetahuan kalian, tentang diri kalian, seperti itu. New beginning. Dan fokuslah dengan energi baru. Jadi seperti tadi, kalau Scorpio di sini masih memiliki banyak rasa kekhawatiran, kalian perlu melepaskan energi orang lama, memaafkan orang lama, memaafkan diri sendiri. Dan dengan cara seperti itulah kalian akan bisa melangkah ke depan
memakai atau menggunakan energi yang jauh lebih positif dari yang kemarin. Dan juga diingatkan Scorpio jangan menyerah untuk saat ini. Jadi tetaplah kalian melangkah ke depan walaupun kalian mesti sendiri atau tanpa seseorang saat ini. Jangan menyerah, motivasi diri kalian untuk melepaskan orang lama atau energi orang lama dan fokuskan dengan hal-hal yang baru di sini. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Sagittarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya kalian. Kalau Sagittarius khawatir tentang keuangan, akan ada perubahan yang sangat besar di dalam hidupnya Sagittarius, di mana kalian akan menjadi orang yang sukses dan independen atau mapan. Jadi jangan khawatir tentang keuangan, itu poin dari kartu ini. Oke. Sagittarius. Perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Sagittarius? Thank you. Seven of Swords. Mungkin ada orang yang mencuri uangnya Sagittarius, atau ada orang di sini yang kurang bertanggung jawab dengan ada seseorang di sini yang mungkin dia menyalahgunakan kebaikan seseorang. Apakah Sagittarius yang melakukan hal ini atau pasangannya kalian? Jadi ada satu orang di antara kalian yang sudah sukses dan ada salah satu dari kalian menyalahgunakan kesuksesan orang lain, seperti itu. Apakah Sagittarius atau dia yang melakukan hal ini? The Tower. Maka dari itulah perpisahan ini terjadi di antara kalian, atau masalah ini terjadi di antara kalian. Ataupun kalau dia tidak mencuri uang orang lain atau menyalahgunakan kebaikan orang lain, di sini emosionalnya dia kurang seimbang. Ada seseorang di sini, mungkin kalian sudah menikah, atau kalian pernah ada rencana untuk menikah dan orang ini dia berbohong atau seperti dia kurang jujur terhadap Sagittarius. The Strength. Jadi perubahan besar yang akan terjadi buat Sagittarius, saya merasa kalian akan dilepaskan dari ikatan ini. Mungkin ikatan dengan keluarga, seandainya keluarganya Sagittarius membuat kalian merasa terikat atau merasa terkekang. Sepertinya Sagittarius akan mengeluarkan diri dari ikatan ini. Karena selama ini mungkin Sagittarius kalian sudah menahan rasa amarahnya kalian atau rasa kecewanya Sagittarius terhadap apakah ini orang tua ataukah suami, istri, seperti itu. Jadi mereka membuat kalian merasa tertekan atau merasa terkurung di sini. Maka dari itulah sepertinya Sagittarius akan melepaskan diri dari, karena The World juga karmic completion. Jadi walaupun orang tua kita bukan berarti dia, maka dari itulah ada anak yang telantar. Jadi tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memiliki orang tua yang baik. Saya merasa ada Sagittarius kalian memiliki orang tua di sini atau keluarga yang kurang menghargai kehidupannya kalian. Seperti itu. Jadi dia mungkin orang tua karmik, seperti itu. Jadi kalian lahir di keluarga itu karena kalian ingin belajar dengan situasi itu, seperti itu. Oke. Jadi kita lahir ke dunia ini merupakan permintaan dari energinya kita sendiri. Bukan ilahi yang menyuruh, "Hey John, kamu lahir di keluarga ini.
bukan. Kalian yang memilih sendiri, saya ingin belajar tentang misalnya orang tua kalian suka marah-marah. Di kehidupan yang terdahulu, ini buat kalian yang mengerti atau yang percaya dengan inkarnasi. Di kehidupan yang terdahulu mungkin kalian selalu tumbuh di keluarga yang bahagia, di keluarga yang selalu memberikan kalian support dan sebagainya. Di sini kalian ingin lahir ke dunia ini memiliki pengalaman yang berbeda, maka dari itulah kalian minta sama Ilahi, saya mau belajar tentang bagaimana rasanya tidak punya makanan, bagaimana rasanya tumbuh di keluarga yang penuh dengan amarah dan sebagainya. Seperti itu. Dulu saya selalu menyalahkan Ilahi atau yang kuasa. Kenapa Ilahi melahirkan saya di keluarga ini? Kenapa yang kuasa memberikan saya orang tua seperti ini? Bla 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 seperti itu. Dan sekarang setelah saya mengerti tentang dunia spiritual, sekarang baru saya mengerti, ternyata saya yang minta lahir ke keluarga itu, bukan Ilahi yang jadi saya merasa bersalah. Maka dari itulah um, saya dulu sangat jauh dengan Ilahi atau yang kuasa karena terlalu banyak tantangan di dalam hidup saya. Dan sekarang saya mengerti. Maka dari itulah sekarang saya tetap berterima kasih kepada Ilahi dan lebih mengerti atau kepada yang kuasa. Oke, karena saya minta ujian ini. Saya yang minta kuliah di fakultas itu, bukan orang tua saya. Seperti itu contoh buat ini kalian Sagittarius. Oke. Jadi di sini sepertinya ada Sagittarius yang tumbuh di keluarga yang kurang sehat, dan karena mereka lah mungkin kalian menjadi orang yang defensif atau menjadi orang yang susah. Mungkin keluarganya kalian memiliki kebiasaan di mana mereka susah untuk mengakui kesalahannya mereka. Jadi kalian pun tumbuh menjadi orang yang seperti itu. Tapi di sini karena ada kartu The World dan juga kartu The Strength, sepertinya Sagittarius akan mengeluarkan diri dari situasi itu. Kalian akan merubah dirinya kalian. Justice, ya. Jadi kalian tahu hal itu tidak sesuai dengan keinginan di dalam hatinya Sagittarius. Kalian tahu hal ini tidak membawa ketenangan atau tidak membawa kenyamanan di dalam jiwanya kalian. Karena menjadi orang yang defensif seperti ini menyakiti mungkin pasangannya kalian, temannya kalian, maka dari itulah Sagittarius di sini sepertinya akan ada perubahan. Kalian akan bisa mengontrol amarahnya kalian, bisa mengontrol dirinya kalian di saat kalian, karena King of Wands merupakan raja yang paling tinggi di antara kartu tarot. Tapi The Emperor dia paling tinggi di antara raja-raja, dia lebih tinggi dari para raja. Jadi di sini sepertinya kalian akan tumbuh menjadi orang yang independen, menjadi orang yang misalnya kalian tidak suka dengan tingkah laku orang tua kalian, kalian akan bilang saya tidak suka dengan situasi ini. Seperti itu. Kalian tidak akan selalu oh ya, oh ya, oh ya seperti itu. Kalian rebellious tapi demi kebaikannya kalian sendiri. Oke. Jadi saya merasa perubahan besar yang akan terjadi di sini. Kalau dulu Sagittarius kalian orangnya kurang jujur, kalian akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dengan tingkah lakunya kalian atau kesalahannya kalian. Queen of Swords. Di sini saya merasa seperti tadi, mungkin kalian pernah berpasangan dengan seseorang dan kalian menyakiti perasaan orang ini. Tapi setelah kalian pisah, kalian masih sayang sama dia atau kalian merasa bersalah sudah membuat orang ini tersakiti karena tingkah lakunya kalian sendiri. Maka dari itulah Sagittarius di sini sepertinya kalian perubahan besar yang akan terjadi. Kalian akan lebih untuk kedepannya kalian akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan juga lebih pengertian seperti itu. Atau cross watcher, mungkin Sagittarius berhubungan dengan orang yang seperti itu dan sekarang dia ada keinginan untuk merubah dirinya dia karena dia tahu perilakunya dia atau perbuatannya dia menyakiti perasaannya Sagittarius dan dia masih sayang sama Sagittarius. Oke. Hal yang perlu Sagittarius fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Sagittarius fokuskan untuk saat ini. Miracle.
Jadi percaya bahwa keajaiban itu ada, diligence, dan juga saat ini tanggung jawab apapun atau pekerjaan apapun di sini yang perlu tanggung jawab dari Sagittarius. Seperti tadi mungkin kalian disuruh untuk fokus menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan percaya bahwa keajaiban itu ada. Selama kalian selalu mengungkapkan hal yang sebenarnya, selama kalian jujur, keajaiban ini akan hadir ke dalam hidupnya Sagittarius atau vice versa. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Capricorn. Untuk saat ini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya Capricorn. Perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Capricorn. Perubahan, thank you, Ace of Wands. Saya merasa di sini tentang komunikasi. Kalau Capricorn menunggu komunikasi dari seseorang, orang ini akan datang dan mengungkapkan tentang perasaannya dia. Tapi dia tidak akan, seperti dia akan melakukannya dengan cara yang sneaky atau dia tidak akan seperti dia merahasiakan, jadi dia akan mensurprise Capricorn. Dia tidak akan bilang sama Capricorn, hey, saya mau ketemu sama kamu tanggal ini, bulan ini, dan bla bla bla. Dia tidak seperti itu. Dia mungkin langsung datang ke rumahnya kalian, ngetok pintu, dan membuat kalian terkejut seperti itu. The World, karena dia belum bisa melupakan Capricorn, atau dia belum bisa melepaskan energinya dia dari Capricorn. Ace of Swords. Saya rasa di sini dia ingin melakukan suatu action, di mana action ini tentang memperbaiki hubungan kalian. Dia ingin mempersatukan kembali hubungan ini. Ya, Three of Pentacles. Kalau dulu dia orangnya egois, jadi hanya Capricorn yang selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan ini. Di sini dia ingin lebih terbuka, dia ingin lebih kooperatif, dia ingin lebih bekerja sama dengan kalian, seperti itu. The Chariot. Dan di sini juga sepertinya orang ini dia ingin minta maaf dengan kesalahannya dia. Dia mengharapkan Capricorn untuk melepaskan apa yang sudah terjadi di antara kalian dan melangkah ke depan bersama orang ini tanpa dia minta maaf. Jadi tanpa dia minta maaf, dia mengharapkan Capricorn untuk memaafkan kesalahannya dia, The Lovers. Jadi seperti tadi saya merasa dia ingin, mungkin dia soulmate-nya Capricorn di sini, atau secara spiritual kalian memiliki hubungan yang sangat kuat antara satu sama lain. Saya juga merasa di sini mungkin dulu dia meninggalkan Capricorn karena dia punya pilihan lain dan dia ingin minta maaf tentang hal itu. Nine of Wands. Jadi kenapa orang ini melakukan hal itu? Sepertinya orang ini masih memiliki banyak trauma, ataukah dulu pernah ada orang yang menyakiti perasaannya dia dan dia belum bisa memaafkan orang lama itu, atau dia belum bisa membuka hatinya dia untuk mencintai seseorang. Walaupun dia sayang sama Capricorn, tapi dia tidak bisa memberikan hatinya dia buat kalian. Dia tidak bisa membuka pintu hatinya dia buat siapapun di sini. Saya merasa dia masih memiliki banyak luka lama yang perlu dia obati. Apakah luka lama ini mungkin dari orang tuanya dia, temannya dia,
Oke. Saya merasa di sini dia ingin memperbaiki diri. Dia ingin merubah energinya dia atau kebiasaan buruknya dia. The Tower. Karena dia tahu di sini dengan kebiasaan buruknya inilah dia selalu menghancurkan hati orang lain. Ataukah Capricorn di sini cross watcher? Mungkin Capricorn yang seperti ini. Capricorn yang ingin memperbaiki diri saat ini karena dia tahu setiap kali dia berhubungan dengan seseorang, dia selalu menyakiti perasaan orang lain, seperti itu. Jadi dia ingin memperbaiki dirinya Capricorn mungkin. Oke. Sekarang ada Strength, Page of Swords. Oke. Saya merasa orang ini dia mengawasi Capricorn saat ini dan dia mencoba untuk menahan dirinya dia. Diingatkan kalau kartu Strength juga di sini tentang, kalau kalian bisa melihat kartu Infinity simbol di sini, mengingatkan hubungan kalian sangat kuat di antara satu sama lain, walaupun kalian memiliki banyak ujian, tapi dari kedua belah pihak akan bisa melewati ujian ini atau akan bisa mengeluarkan diri dari ujian ini dan menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih pengertian. Oke. Saya juga merasa kalau dia mengawasi Capricorn saat ini, dia melihat Capricorn orangnya tidak peduli sama dia. Dia melihat Capricorn sudah tidak sayang sama dia. Dan kalian orangnya sudah kuat, sudah mapan, independen, seperti itu. Maka dari itulah di sini dia mengurungkan niatnya dia untuk menemui Capricorn saat ini, hari ini, kapanpun kalian menemukan video ini. Walaupun jauh di lubuk hatinya dia ingin mengulang hubungan ini. Ataukah saat ini dia punya situasi baru? Maka dari itulah dia, karena dia melihat kalian tidak peduli sama dia, maka dari itulah mungkin dia membuka lembaran baru dengan orang lain. Ya, ada orang ketiga mungkin di sini. The Devil. Jadi orang ini dia masih memiliki kebiasaan buruk. Dia masih suka mungkin pesta-pesta atau hura-hura bersama teman-temannya dia, seperti itu. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu Capricorn fokuskan untuk saat ini. Jadi perubahan besar yang terjadi, saya merasa orang ini akan berkomunikasi yang jujur tentang kekurangannya dia. Atau dia akan minta maaf sama Capricorn. Tapi setelah dia mungkin melihat Capricorn terbuka sama dia. Kalau saat ini Capricorn kelihatan tertutup, sepertinya dia juga akan menutup diri. Dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia perbaiki di dalam dirinya dia. Hal yang perlu Capricorn fokuskan untuk saat ini. Stillness. Jadi sepertinya Capricorn disuruh untuk berdiam diri saat ini. Nikmatilah situasi yang tenang, situasi yang nyaman yang ada saat ini, atau jangan melakukan suatu gerakan untuk saat ini buat Capricorn. Security. Jadi pastikan kalian juga tentang fondasi di sini. Apakah fondasi kalian sudah kuat? Fokuskan energi kalian untuk fondasinya kalian. The Truth. Dan juga di sini Capricorn, kalian disuruh untuk menjadi orang yang lebih jujur, menjadi orang yang lebih terbuka. Oke. Mungkin itu yang perlu kalian perbaiki juga, Capricorn. Jadi itu yang kita dapat buat kalian semua. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.
Hai, selamat pagi buat Aquarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah kira-kira yang akan terjadi di dalam hidupnya Aquarius. Perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Aquarius. Perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Aquarius. Five of Pentacles. Jadi ini tentang seseorang yang pernah meninggalkan Aquarius, atau ada seseorang yang kurang terbuka. Mungkin ini sudah terjadi karena orang ini punya pilihan lain, ataukah karena Aquarius yang punya pilihan lain, maka dari itulah orang ini meninggalkan Aquarius tanpa penjelasan yang pasti. The Magician. Oke. Saya merasa perubahan besar yang akan terjadi kalau dia meninggalkan Aquarius dulu karena orang ketiga. Sepertinya karena The Magician di sini dia keluar setelah dua kartu ini. Sepertinya dia akan merubah energinya dia dan balik kepada kalian, melepaskan energi orang lain seperti itu. Hero Cups. Mungkin orang ini dulu ada keinginan untuk melepaskan diri dari situasi ini, tapi sekarang dia mungkin ingin balik kepada Aquarius. Karena di sini dia melihat kebahagiaan itu ada bersama Aquarius. Bukan kebahagiaan secara mentali saja, tapi juga secara finansial. Mungkin Aquarius kalian orangnya sudah mapan, atau kalian orangnya sudah independen. Jadi pastikan orang ini dia memilih Aquarius karena benar-benar dia masih mencintai kalian, atau karena dia benar-benar peduli sama Aquarius, bukan karena keuangan kalian. Ini buat Aquarius yang sudah sukses. King of Pentacles. Mungkin orang ini juga sudah sukses, jadi sama-sama sudah sukses. Temperance. Jadi Temperance merupakan divine timing, dan juga divine timing artinya waktu ilahi. Dan juga saya merasa di sini orang ini akan lebih kooperatif bersama Aquarius, lebih terbuka, lebih bekerja sama dengan Aquarius di sini. Tapi Aquarius disuruh untuk lebih patient sama orang ini. Kalian disuruh untuk lebih bersabar dengan orang ini. Ini kalau Aquarius masih ingin memperbaiki situasi ini. Ini buat Aquarius yang pernah ditinggalkan oleh seseorang atau cross watcher. Mungkin ini energinya kalian yang keluar. Jadi Aquarius mungkin pernah meninggalkan kalian karena pihak ketiga, dan sekarang dia ingin balik ke cross watcher karena dia melihat kebahagiaan itu ada di dalam hidupnya cross watcher. The Star. Queen of Pentacles. Mungkin Aquarius berhubungan dengan orang yang terkenal atau orangnya sukses, dan juga seperti tadi kedua belah pihak saya rasa di sini sukses. Sama-sama independen. Sukses bukan berarti kalian harus milioner. Sukses ini bisa jadi karena kalian misalnya masih bisa membeli makanan setiap hari tanpa harus minta sama orang tua, minta sama tetangga. Itu juga namanya sukses. Tergantung pengertian dari setiap orang. Seperti saya, kalau kalian menanyakan ke saya, Kak, menurut kakak sukses itu apa? Menurut saya sukses itu di saat saya
tidak tergantung sama energi orang lain. Walaupun saya tidak punya rumah mewah, mobil mewah, tapi saya masih bisa menjalani hidup saya tanpa minta bantuan dari orang lain. Masih bisa membayar bil saya, masih bisa beli makanan sendiri, dan juga memiliki ketenangan di dalam jiwanya saya. Itu menurut saya itu adalah sukses. Jadi menurut kalian mungkin setelah punya uang 1 miliar itu namanya sukses, ya terserah kalian, karena kita punya prinsip yang berbeda. Oke. Jadi saya merasa orang ini kalau kalian sudah menikah dengan orang ini, dia ingin memperbaiki situasinya kalian. Dia masih ada harapan untuk bisa memperbaiki keluarga kalian di sini. Ten of Swords. Jadi saya merasa kesalahan apapun yang pernah dia lakukan, sepertinya dia masih menyesal dengan hal itu, atau dia masih merasa bersalah dengan tindakannya itu. The Fool. Maka dari itulah dia juga tahu bahwa kesalahan itu merupakan kebodohannya dia. Dia merasa seperti orang bodoh sudah pernah menyakiti perasaannya Aquarius. Atau di sini dia merasa mungkin Aquarius kelihatan cuek sama dia, kelihatan tidak begitu peduli sama dia, dan hal itu mengganggu pikirannya dia, karena dia ada keinginan untuk mengulang kembali hubungan ini. Oke. Ada seseorang yang perlu melepaskan kebiasaan buruknya dia ini, atau Aquarius. Mungkin orang ini dia memiliki kata-kata yang tajam, atau dia orangnya cepat marah, cepat tersinggung, seperti itu. Mungkin Aquarius ingin bilang ke dia, oke, kalau kamu ingin mengulang hubungan ini kembali, kamu harus melepaskan sifat ini, yang suka marah, cepat tersinggung, dan sebagainya. Mungkin itu yang Aquarius inginkan dari orang ini. Dan selalu mungkin ingin menang sendiri, seperti itu. Karena King of Swords juga merupakan raja yang paling sering disakiti di dalam kartu tarot. Di antara kartu tarot ada 4 raja. King of Swords atau Raja Pedang ini, dia raja yang paling sering disakiti. Apakah disakiti dari pasangannya dia, keluarganya dia, seperti itu. Dia raja yang paling banyak memiliki masalah. Maka dari itulah dia menjadi orang yang sangat tegas. Hal yang perlu Aquarius fokuskan untuk saat ini, action. Jadi, apa yang kalian inginkan? Power, janganlah kalian takut untuk mengambil suatu keputusan. Kalian ingin memperbaiki situasi ini, perbaiki situasi ini. Tapi bilang sama dia, oke, kalau kamu masih suka marah-marah, saya merasa kurang tenang dengan sifat kamu ini, atau saya merasa kurang nyaman dengan sifat kamu ini. Saya mengerti kita semua memiliki kekurangan, termasuk saya sendiri. Tapi kalau kamu ingin, ini Aquarius yang berkomunikasi dengan pasangan kalian. Tapi kalau kamu ingin memperbaiki situasi ini, kita perlu belajar terlebih dahulu merubah dirinya kita, dan merubah kekurangan saya dan dirinya kamu juga, seperti itu. Gateway. Di sini sepertinya Aquarius diingatkan pintu ini sudah dibuka buat Aquarius. Apa yang Aquarius inginkan? Kalian ingin pergi bersama orang lain? Silahkan. Kalian ingin memperbaiki situasi ini? Silahkan. Seperti itu. Kalian sudah diberikan kebebasan untuk memilih di sini buat Aquarius. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat kalian. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat Aquarius semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Pisces. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Pisces.
perubahan besar apakah yang akan terjadi di dalam hidupnya Pisces? Thank you. The Hierophant. Mungkin kalian akan menikah dengan seseorang atau kalian sudah menikah. Atau kalian berhubungan dengan orang yang sudah menikah di sini. Queen of Swords. Saya merasa kalau Pisces berhubungan dengan seseorang di mana dia merupakan istrinya kalian atau suaminya kalian, saat ini mungkin dia membuat kalian marah atau kalian lagi marah sama pasangannya kalian. Eight of Pentacles. Tapi mungkin kalian masih ingin memperbaiki situasi ini. Siapapun yang marah saat ini, dia masih ingin memperbaiki situasi hubungannya kalian atau situasinya kalian. Apakah Pisces yang masih marah atau Cross Watcher? Ten of Pentacles. Karena kalian melihat atau orang ini melihat bahwa hubungan kalian bisa mendapatkan semua kebahagiaan itu. Mungkin membangun bisnis berdua atau membangun usaha berdua dan kalian akan mendapatkan banyak keuntungan. Oke. Bisa juga ini bosnya kalian dan dia mungkin membuat kalian marah saat ini, maka dari itulah Pisces mungkin ingin mencari pekerjaan lain atau kalian ingin buka usaha lain, di mana saya rasa pekerjaan lain ini atau usaha lain ini akan membawa banyak rezeki buat Pisces. Kalau ini tentang pekerjaan. Oke. Mungkin ada banyak kesalahpahaman di antara kalian berdua. Ada banyak masalah mungkin di dalam pernikahan kalian. Maka dari itulah ada seseorang, salah satu masalah adalah seseorang memiliki pilihan lain. Apakah Pisces atau dia yang memiliki pilihan lain? Three of Pentacles. Two of Swords. Oke. Ada orang di sini dia belum tahu apakah Pisces orang yang terbaik buat dia atau dia maksudnya atau pilihan dia yang lainnya. Ataukah Pisces di sini yang punya crossroad saat ini atau yang berada di dalam dua jalan yang berbeda dan kalian belum tahu yang mana siapa yang terbaik buat Pisces. The Devil. Mungkin kalian takut salah pilih, takut mengambil suatu keputusan, atau kalian merasa di dalam kegelapan, belum tahu, seperti tadi, belum tahu jalan yang mana yang terbaik buat Pisces di sini. Knight of Pentacles. Saya merasa Pisces, kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. Mungkin Pisces memang harus berlahan-lahan di dalam menggapai kesuksesan itu atau keputusan itu. Jadi kalian berada di jalan yang benar. Tidak tergesa-gesa seperti itu. Hanya saja mungkin Pisces sangat khawatir saat ini atau memiliki banyak rasa ketakutan di dalam menjalani situasinya ini. Oke. Kalau kalian menunggu seseorang untuk memberikan harapan itu, ataukah cross watcher, mungkin kalian yang menunggu Pisces untuk menunjukkan perasaannya dia, untuk menunjukkan perasaannya Pisces, sepertinya kalian akan melakukan hal itu, atau Pisces, kalau kalian yang menunggu orang ini, ada seseorang di sini yang akan terbuka sama Pisces, tapi butuh waktu sedikit lama. Atau kalau dia sudah menunjukkan perasaannya dia,
Di sini saya rasa mungkin Pisces mungkin kalian bilang ke dia, "Oke, kita perlu menjalani hubungan ini secara perlahan-lahan. Saya tahu kamu sayang sama saya, hanya saja saya perlu melepaskan rasa kekhawatiran saya, atau saya belum bisa melepaskan diri dari pilihan saya yang lainnya." Seperti itu. Mungkin Pisces masih dalam suatu hubungan di sini. Five of Cups. King of Swords. Ada orang yang merasa khawatir atau dia takut kalau kalian akan menyakiti. Seandainya Pisces di sini yang belum memberikan jawaban ke dia, saya merasa orang ini khawatir kalau kalian akan menyakiti perasaannya dia. The Death. Saya juga merasa, karena King of Swords juga merupakan tentang mungkin tentang court, tentang pengadilan, seperti itu. Ada orang mungkin yang perlu bercerai terlebih dahulu, yang ada sangkut pautnya tentang pengadilan, seperti itu. The Emperor. Oke, saya merasa ada seseorang yang perlu melepaskan pasangannya dia, atau melepaskan dirinya dia dari seseorang. Mungkin dia sudah seorang bapak, ataukah dia di sini seorang manajer, seseorang yang sudah sukses, seperti itu. Five of Pentacles. Two of Pentacles. Saya merasa orang ini juga dia takut kalau kalian akan meninggalkan dia. Terutama kalau dia tahu Pisces punya pilihan lain, dan dia juga mungkin punya pilihan lain. Jadi kedua belah pihak di sini belum tahu, Pisces belum tahu siapa yang terbaik, dia juga belum tahu siapa yang terbaik, seperti itu. Dia khawatir kalau Pisces akan meninggalkan dia tanpa belas kasihan. Pisces juga khawatir kalau dia akan meninggalkan kalian dan membuat kalian kecewa, seperti itu. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu Pisces fokuskan untuk saat ini. Mari kita dalami kembali. Oke. Jadi kalian sama-sama khawatir di sini. Bagaimanakah kira-kira kelanjutan dari hubungan ini? Ace of Pentacles. The Lovers. Oke. Jadi perubahan yang akan terjadi, perubahan besar yang akan terjadi, kalian akan bersatu kembali. Karena kalian memiliki hubungan yang kuat antara satu sama lain secara spiritual, mungkin soulmate, ataukah twin flame, seperti itu. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Sepertinya kedua belah pihak di sini akan lebih terbuka dengan hatinya kalian berdua. Lebih vulnerable, lebih terbuka, seperti itu. Transformation. Jadi Pisces, kalian disuruh untuk fokus dengan perubahan, apakah perubahan di dalam dirinya kalian atau di dalam keuangan kalian dan sebagainya. Solitude. Untuk saat ini Pisces disuruh untuk fokus dengan diri sendiri, community, dan juga ada orang-orang di sekitaran Pisces yang mungkin bisa membantu Pisces. Jadi bergabunglah dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama atau memiliki impian yang sama, seperti itu. Oke. Atau lepaskan, kalau misalnya Pisces ingin melepaskan diri dari orang-orang di sekitaran kalian,
karena kalian ingin merubah dirinya kalian, lakukan hal itu. Fokuskan energi kalian untuk solitude, melepaskan diri dari community ini, dan dengan cara seperti itulah Pisces akan mendapatkan perubahan itu. Oke, jadi itu yang kita dapat buat kalian semua. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.